Jokowi bukan hanya pembohong, tapi dia pengkhianat, seperti yang Bapak katakan soal Papua. Bulan Agustus 2014, berdasarkan pengakuan seorang tokoh adat di Papua Barat, Jokowi berkunjung ke Brisbane dan bertemu dengan Profesor Damir Skizbudi. Saya tahu orang ini, saya tahu persis. Menyerahkan dokumen referendum Papua Barat. Anda tahu siapa Damir Skizbudi? Dia adalah international advisor untuk Presiden pada saat banyak pendapat. Setelah itu terjadi peningkatan eskalasi gerakan OPM. Ini adalah manuver Jokowi dengan menggunakan Profesor Damir Skizbudi. Damir Skizbudi juga adalah international advisor untuk gerakan separatis di Indonesia, termasuk terhadap GAP dan OPM. Jadi Pak, kalau kita hanya katakan Jokowi pembohong, itu masih kurang. Jokowi ada pengkhianat. Jadi kalau hari ini terjadi kriminalisasi terhadap suara kebenaran yang dilakukan oleh rakyat, diwakili oleh Mas Rosuryo dan kawan-kawan, kemudian dilakukan oleh instrumen hukum di bawah kekuasaan Presiden Prabowo. Jika Prabowo melakukan pendiaman terhadap masalah ini, Prabowo juga ikut berkhianat terhadap Republik ini. Pak Jokowi harus nonton ini, KPK harus nonton ini, Pak Prabowo juga harus nonton ini. Kalau Ahok terus dibiarkan jadi gubernur, bisa mengganggu terpilihnya Pak Jokowi. Oh, Semua yang dirampok-rampok korupsi ini setornya ke dia. Dia kan orang susah dari pinggir Solo itu. Itu dia, ada pernyataan dia disampaikannya kepada almarhum Rizal Ramli. Aku ini capek jadi orang miskin dari pinggir kali kan dia. Terus dia ada menang. Nah, dia ingin kekuasaan dia itu menghasilkan uang. Dia ingin kekuasaan dia itu menghasilkan, maka dicarinya lah orang-orang yang tertentu kan menjadi tim dia di kabinet kan. Ini sampai 20 jabatan, ini sekian. Dia kan menghasilkan uang. Kan bisa bayangkan nggak ada uang yang diambil dari semua lembaga untuk COVID, dibelikan apa namanya, suntikan itu apa namanya, vaksin, ya kan? Itu uang 1.000 triliun itu yang dipakai cuma berapa? Kan itu dia, itu dibagi-bagi sama mereka. Nah, ini sudah pernah dilaporkan ke KPK. Persoalannya, pertanyaannya, ini negara terbuka sekarang, ya kan? Dia taruh duitnya di mana? Nah, itu banker, itu yang kita mau datangin. Kita mau datang ke Solo dalam beberapa waktu ini. Kita mungkin 1.000-2.000 orang mau ke Solo. Kita kapan? mau temuin si Jokowi. Nah, dia harus mengakuin, dia minta maaf kepada rakyat, dan uang yang kau sembunyikan harus kembalikan. Itu dibicarakan dia bersama Abu Bakar Basir. Dia minta maaf, dia akan kembalikan uang-uang itu. Ada. Oh, dia mau kembalikan duit-duitnya dia. Ya. Berarti dia ada di bankernya dong. Benar. Ada bankernya, itu yang mau kita datangin. Anda tahu dari mana bankernya banker itu? Kalau nggak ada di Solo, di Karanganyar. Gini, pada waktu Jokowi menjadi gubernur nih, malam-malam supirnya kan kader. Malam-malam mobil Avanza itu bergerak di kapal Brimob. Di dalamnya uang, pakai kardus, pakai apa segala macam. Itu dari mana? Pada waktu itu baru dapat dari reklamasi. Kan Jokowi kebagian. Gubernur. Bawa ke Solo. 10 tahun presiden. Si Anu ngomong, setor ke dia kan. Lembong. Si Anu ngomong, nyetor. Yang ini nyetor sampai besar loh, yang ini. Yang si Nadiem itu. Ada yang bilang 11.000 triliun. Oh, ngeri sekali. Nah, 11.000 triliun uang apa? Itu banker kayak apa? Jadi kan Jokowi bilang kepada Nadiem, Menteri Pendidikan harus ditambah anggarannya. Rupanya anggaran untuk dia, bukan untuk rakyat. Nah, ini yang kita harus cari masalahnya di situ. Kok negara ini ternyata satu kata di dalam konstitusi, kalau bisa dipelintir untuk kekuasaan yang untouchable, itu mengerikan sekali. Memang harus benar-benar. Jadi nggak boleh, hati-hati, ada yang main duit koma titik itu. Berbahaya sekali. Zamannya Jokowi mau naik pangkat, mau jadi ini jadi itu kan bayar. Makanya semua sistem rusak lah. Dibikin sama dia. Tapi masalahnya mereka semua saling memanfaatkan masalahnya. Pasti itu yang menguntungkan Jokowi. Iya, Jokowi. Nah, sekarang Jokowi sandra semua ini. Iya.
Jadi maksud saya ini mereka Ya. tersandra semua. Ya, yang dia nggak bisa kan orang seperti kita. Pak Maidi, Pak Bagus, saya titip Kota Madiun. Permisi Pak Jokowi, mohon jenengan lihat titipan jenengan sekarang keadaannya seperti itu. Gimana Pak? Saya tidak pernah lelah untuk membangun Kota Madiun. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kota Madiun, Jawa Timur, Senin 19 Januari 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 15 orang. 9 diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, termasuk Wali Kota Madiun, Maidi. Jenengan sudah lihat itu tadi. Sekarang jenengan titip apa lagi? Pak Satiwo, Pak Chandra, saya titip Kabupaten Pati. Kalau Mas Kaisang titip apa? Untuk warga Pati, jangan lupa pilih Pak Dewo dengan Pak Chandra nomor 1. Sekarang mohon lihat ya Pak, Mas, titipan jenengan sekarang keadaannya seperti itu. Pak Dewo, jangan ragu-ragu Pak, majunya Pak. Gimana Pak? Saya menganggap saya ikut korbankan, saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Pak Jokowi dan Mas Kaisang sudah lihat itu tadi. Kalau yang itu titipan siapa Pak? Stop, dia bisa ngomong. Dia punya acara, dia melanggar hak asasi manusia. Stop. Kejujuran adalah nomor 1. Allah akan melindungi saya. Itu tadi siapa Pak? Pak Nadiem, anggarannya diperbesar. Pak Jokowi berpotensi diperiksa terkait kasus korupsi Chromebook Nadiem Makarim. Emangnya berani? Ada yang berani melawan Bang. Saya panggilkan orangnya ya. Pak, tolong maju Pak. Siapapun akan saya lawan, termasuk Tuhan. Kalau yang itu titipan siapa Pak? Kalau yang itu titipan siapa Pak? Kasus ini kasus besar. Sini Pak, woi. Tiket neraka. Masa neraka kowe? Tiket neraka. Bajingan. Pak Menteri Agama. Maaf Pak, saya bukan Menteri Agama. Saya TikToker, Facebooker, YouTuber, kontainer, dispenser. Pak Jokowi harus nonton ini, KPK harus nonton ini, Pak Prabowo juga harus nonton ini. Hari ini mengatakan tuh yang paling cinta Pancasila, tuh yang anti radikal, tuh yang anti HTI, tuh yang anti FPI, ternyata korupsi. Siapa yang mau tanggung jawab dengan ini? Ya nggak tahu Pak, kok tanya saya. Indonesia adalah negara Ada apa dengan Indonesia Bang? tempatnya para koruptor atau maling. Mulai dari lurah korupsi, camat korupsi, bupati korupsi, gubernur korupsi, wali kota juga ada yang korupsi, menteri korupsi, DPR korupsi. Masa sih Bang? Saya tanyakan dulu ya kepada anaknya Pak Purbaya. Permisi Mas Yudo, apakah benar negara Indonesia itu negara korupsi? Hampir semua pejabat tuh korupsi. Hampir 80% pejabat itu pasti korupsi. Maling semua di sini. 80% itu tidak bisa dinego Mas. Masa gak bisa dinego Mas? 100% gitu loh Mas. Gimana Mas? 80% pejabat itu pasti korupsi. Maling semua di sini. Berarti itu harga pas ya Mas? Ya udah Mas, terima kasih Mas. Pejabat isinya kok pura-pura semua. Ada apa dengan pejabat Pak? Yang satu pura-pura lugu deso. Anak-anak saya gimana senangnya sampai sekarang di bisnis semuanya. Dinasti politik itu kalau kita menunjuk keluarga kita untuk menjabat. Apakah saya akan kampanye? Saya jawab, tidak. Saya tidak akan berkampanye. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Untuk mendukung
pemerintahan Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Baru tahu gue. Saya titip Solo, saya titip Kedungombo, saya titip Palembang, saya titip Makassar. Saya titip Kabupaten Dairi, Kabupaten Pulau Morotai, Kota Malang, titip Solo, Kota Bandung, Kota Binjai, Kabupaten Pringsewu, Maluku Tenggara, Kota Madiun, Kabupaten Puncak, Provinsi Jambi, Kota Denpasar, Kabupaten Lamongan, Kota Kupang, Kabupaten Solok, Kota Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Pati, Kota Tegal. Ternyata Pak Jokowi itu apa, Bang? Ternyata Jokowi C-nya just tip.